Banjir yang merendam 3 kecamatan di Karawang, Jawa Barat mencapai 1 hingga 3 meter lebih. Petugas gabungan dari BPBD, Polri, dan Basarnas pun hingga kini masih melakukan evakuasi warga. Rabu siang, banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin tinggi. Semula banjir yang merendam pemukiman warga mencapai 30 hingga 1 meter. Hari ini banjir semakin meninggi dan debit air mencapai 1 hingga 3 meter lebih. Selain rumah, kantor kepala desa, masjid, sekolah, puluhan sepeda motor milik warga juga ikut terendam banjir. Petugas gabungan dari BPBD, Polri, dan Basarnas terus berupaya melakukan evakuasi warga yang sebelumnya enggan mau dievakuasi. Dari hari pertama, jadi tim SAR sudah dari hari pertama melaksanakan evakuasi, namun di hari kedua ini air makin tinggi. Ketinggian dari yang rendah sampai yang tinggi sampai berapa? Kurang lebih ketinggiannya itu antara 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter. Saat ini evakuasi sendiri masih dilakukan atau sudah selesai? Saat ini masih berproses evakuasi. Jadi perahu karet yang kita gunakan itu 2 unit. Jadi yang Posar Karawang, unit jaga Karawang, sama dari Kansar Bandung kita dorong ke sini. Sementara itu warga yang rumahnya terendam diungsikan ke sejumlah pengungsian yang disiapkan pemerintah Kabupaten Karawang maupun desa setempat. 3 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir yang datang sejak Selasa malam. Banjir melanda Kecamatan Teluk Jambe, Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Pangkalan. Kaji cepat oleh tim reaksi cepat mencatat 3.659 KK atau 10.180 jiwa terdampak dan sebanyak 375 warga mengungsi di titik desa Kalangligar. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang membuat Sungai Cibeet dan Sungai Citarum meluap. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantau situasi banjir di sejumlah daerah di Karawang dan juga di Bekasi. Sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan langsung dari Karawang, Agung Prasetyo, dan dari Bekasi ada Hilda Ramadanti. Kita terlebih dahulu menuju Agung yang berada di Karawang. Agung, hingga saat ini apakah banjir sudah menunjukkan tanda-tanda surut? Ya, terima kasih. Informasi terbaru terkait banjir yang melanda di wilayah Karawang, salah satunya di Desa Kalangligar, tepatnya di tempat kami mengabarkan ini di kantor Desa Kalangligar, yang mana memang pada hari kemarin banjir juga merendam kantor desa ataupun tenda BNPB dan tempat pengungsian yang ada di halaman kantor desa. Namun pada pagi hari ini untuk air banjir sudah berangsur surut dan memang dari tim kesehatan ataupun dari perangkat desa juga sudah mulai melakukan bersih-bersih, yang mana memang pada hari kemarin di tempat kami mengabarkan ini juga salah satu menjadi posko kesehatan untuk para korban yang terdampak banjir. Namun tempat ini kebanjiran juga dan sehingga sebagian barang-barang ataupun obat-obatan juga hanyut terbawa air banjir, dan saat ini dari pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sedang melakukan bersih-bersih di tempat posko kesehatan, yang mana memang dapat kami gambarkan kondisinya seperti ini, yang mana nantinya ini akan dibersihkan dan nanti juga akan difungsikan kembali bila mana ada warga yang terdampak banjir ini memerlu pengobatan ataupun medis. Dan kami akan mencoba wawancara salah satu tim medis yang ada di sini, yakni dengan siapa, Bu? Maaf, Bu. Saya Dr. Gigi Veronica, Kepala Puskesmas Wanakerta. Ini ada di Puskesmas pembantu kami.
Nah, ini kan sebelumnya digunakan untuk posko kesehatan juga untuk yang korban terdampak banjir. Nah, pada hari kemarin terdampak banjir. Untuk posko kesehatan ini seperti apa, Bu? Ya, ketika saya tahu bahwa puskesmas pembantu kita ini terdampak banjir, tergenang oleh air banjir, saya langsung segera membuka tenda posko sementara darurat di dekat sini, yang di daerah yang lebih kering, gitu. Di sini kan pustu, jadi pustu yang dimanfaatkan sebagai posko juga, dokter. Terus hari ini yang dilakukan oleh tim medis dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang apa? Ya, kami harus langsung bersih-bersih karena memang pelayanan puskesmas pembantu ini menjadi tempat tumpuan kesehatannya daerah Desa Karanglegar ya. Jadi ketika sudah surut ya tidak menunggu lama, tidak menunggu kering ya harus segera dibersihkan untuk bisa dioperasikan kembali. Yang selain menyisakan material lumpur, apakah obat-obatan juga terbawa oleh baik, ketika terjadi banjir dan dapat informasi dari kepala pustu di sini, pertama kali yang kami amankan adalah aset ya. Aset itu salah satunya adalah obat-obatan dan kebetulan di sini obat-obatan dan alkes. Kebetulan di sini juga ada tempat gudang kami menyimpan menyimpan PMT balita dan bumil itu yang segera kita selamatkan gitu. Untuk warga yang terdampak banjir kan ini mengingat hari keempat ya Bu ya. Apakah sudah ada korban yang maksud kami yang warga yang terjangkit penyakit? Oh tentu ya. Jadi di sini masih penyakit yang terbanyak itu adalah dermatitis ya, penyakit kulit, kemudian sakit mata, terus hipertensi, mereka sakit batuk-batuk dan ini sakit lambung. Hingga saat ini sudah ada berapa yang terdata Bu yang untuk yang? Kalau hari ini kita rata-rata setiap hari itu kan 140-an ya masyarakat yang kita layani. Jadi ya tinggal dikalikan 4 hari ya. Gitu 140 ya sekitar sudah 500-an. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Selamat beraktivitas kembali. Nah ini pemirsa untuk aktivitas saat ini yang dilakukan oleh dari tim medis yang dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dan sementara itu yang dapat kami kabarkan di posko kesehatan, kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Agung Prasetyo yang tadi mengabarkan langsung dari posko kesehatan tepatnya di daerah Desa Karangligar yang hingga saat ini tengah melakukan bersih-bersih dan nanti akan difungsikan kembali. Terima kasih Agung dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan segera kembali untuk Anda.